Ya, udah Pak? Oke, Bu Roza, Iya kita Pak. mulai dari teori teori belajar. Ya, Iya Pak. ada berapa teori belajar yang Ibu pahami? Lalu nanti Ibu jelaskan, kemudian beri contoh penerapannya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Paham ya? Iya Pak. Nah, ya, silahkan. Kalau pengetahuan saya Pak, teori belajar yang saya ketahui ada yang namanya pertama behavioristik. Kalau behavioristik ini beranjak dari kita menilai dari tingkah laku anak. Berarti anak bisa dikatakan belajar kalau sudah ada perubahan pada tingkah lakunya. Penerapannya dalam pembelajaran bisa dilakukan dengan seperti kita memberikan rangsangan atau reward kepada anak atau berupa penguatan sehingga anak menjadi termotivasi untuk lebih meningkatkan perilakunya kepada yang lebih baik. Kemudian bisa juga dengan memberikan penilaian dalam bentuk angka atau poin, Pak. Jadi dia merasa termotivasi bagaimana angka tersebut bisa tercapai sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Bisa juga dengan memberikan penguatan-penguatan yang lain seperti kita memakai metode belajar berbentuk PBLK atau kita ada kesalahan dalam memberikan materi, kita langsung perbaiki supaya anak menjadi paham. Kalau itulah, oh maaf Ibu tadi ya nak, seperti itu Pak. Berarti anak langsung memahami berarti ini yang sebetulnya. Ataupun dalam tingkah laku anak, langsung kita sapa dengan cara yang baik, sehingga dia menyadari kalau yang tadi itu kurang baik, inilah yang betul atau yang baiknya. Kemudian bisa juga berupa anak atau guru memberikan contoh-contoh teladan yang baik. Inilah ya, seperti bentuk dalam berbicara, dalam berpakaiannya, atau dalam berkatanya. Yang kedua ada teori namanya teori kognitivisme. Kalau teori kognitivisme ini kita mengukurnya dari proses belajarnya, proses yang lebih dipentingkan daripada hasilnya. Pendekatan yang kita lakukan biasanya dalam pembelajaran bisa berupa kita menggunakan bahasa-bahasa yang anak mudah atau cepat memahaminya. Jangan kita pakai bahasa-bahasa yang anak merasa menjadi tidak paham atau ragu, yang menyulitkan akhirnya dia tidak paham terhadap materi yang dia pelajari. Guru juga bisa membawanya, atau mengajak siswa itu mencari solusi apapun masalah yang mereka hadapi, mencari beberapa alternatif penyelesaian, sehingganya untuk besok-besoknya apapun masalah yang dihadapi, siswa bisa berpikir atau bernalar sendiri bagaimana solusi yang baiknya. Kemudian juga guru bisa melakukan metode diskusi atau tanya jawab kepada siswa, sehingga dalam proses itu menjadi tinggal di benak atau di otak mereka bagaimana terhadap materi yang mereka pelajari. Yang ketiga ada namanya teori humanistik. Humanistik ini berarti kita memanusiakan manusia. Yang namanya peserta didik itu sifatnya atau manusianya unik. Tidak akan sama satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Penerapannya bisa dengan memperhatikan atau memberikan motivasi. Kalau peserta didik yang seperti ini, bagaimana seharusnya kita memberikan metode pembelajaran pada dia. Kalau yang tipe atau kalau apa minatnya yang tidak dalam bidang ini, apapun metode apa lagi yang tepat untuk metode bagi dia. Kemudian kita juga bisa memahami karakter dari setiap peserta didik tersebut, memberikan penjelasan bagaimana apabila siswa itu ada yang kurang paham terhadap materi yang sedang kita pelajari. Yang keempat ada namanya teori kognitivistik, konstruktivistik. Teori ini hampir mirip dengan kognitivisme, lebih mementingkan juga pada proses daripada hasilnya. Penerapannya bisa kita tekankan pada proses atau saat kita melakukan pembelajaran.
yang namanya kita seorang guru, kita tidak hanya tugas kita sebagai hanya untuk mentransfer ilmu saja, tapi kita juga sekaligus sebagai pendidik. Kita juga melatih, membimbing siswa itu untuk bisa bekerja sendiri. Kita sebagai guru adalah fasilitator bagi anak atau media atau sebagai mitra bagi anak apapun persoalan atau materi pelajaran yang sedang dia pelajari. Sehingganya kita guru juga dituntut untuk aktif bertanya kah atau merangsang siswa kah atau memberikan penguatan yang lebih baik supaya siswa lebih bersemangat untuk belajarnya. Dan kita juga harus aktif dalam belajar sehingga apa yang kita berikan, kegiatan-kegiatan yang kita berikan itu akan menumbuhkan semangat belajar untuk anak. Yang kelima ada namanya teori sosial siswa, teori sosial belajar, di mana dalam teori sosial ini eh, tokohnya kalau tidak salah Albert Bandura. Kita menekankan pada komponen-komponen yang kognitif, atau tentang pemahaman dan evaluasi. Pemahaman ini bagaimana seorang anak itu cenderung meniru dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah bentuk berpakaiannya atau sikapnya atau dia dalam berbicaranya. Apa yang dia lihat, apa yang dia temukan, dia akan cenderung untuk menirunya karena dia satu yang paling dekat sekali adalah orang tuanya atau gurunya di sekolah setiap hari. Kenapa demikian? Karena dia melihat atau memperhatikannya secara berulang-ulang kali, sehingga lama tinggal di kepala si anak. Kan seperti itu, Pak. Maksudnya Oke. kurang lengkap ya, Pak. Itu. Oh, sudah panjang itu penjelasannya. Sudah mantap. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran. Ibu tahu bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran ini? Kalau dalam sekarang namanya kurikulum merdeka, kita meneruskan pelajaran. Kalau ada namanya berangkat dari CP dulu, Pak. CP itu Ah, capaian pembelajaran. Yang hmm. dikatakan CP itu adalah eh, kompetensi yang harus kita capai dan yang sudah ditentukan oleh seperti kalau kita guru PAI ada Departemen Keagamaan, Kementerian Keagamaan namanya yang harus dicapai oleh seorang peserta didik itu pada setiap fasenya. Misalkan seorang pendidik itu tidak tuntas pada kelas 1, itu adalah fase A, bisa mereka menunjukkan pada kelas 2 yang masih masuk dalam fase A. Sehingga dari CP itu nanti kita turunkan akan terbentuk kepada tujuan pembelajaran yang berisi tentang deskripsi atau penjelasan yang terkait pada 3 aspek, aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilannya. Kemudian dari ketiga aspek itu kita bisa menjelaskan apa-apa yang akan kita capai dari pembelajaran yang akan kita rencanakan untuk peserta didik kita. Ya, bisa Ibu jelaskan urutan secara sistematis komponen perangkat pembelajaran? Maksudnya komponen dalam modul ajar ya, Pak. Ya. Hmm. Kalau dalam modul ajar sekarang namanya Kurikulum Merdeka kita memakai modul ajar. Yang pertama beranjak dari tentu ada informasi umum dulu. Informasi umum ini berisi nama kita, sekolah kita, kemudian tahun pembuatan modul ajar kita, apa yang menjadi topik dalam pembuatan modul kita, dan menjadi ya atau fase yang akan kita buatkan modul ajarnya. Jadi di dalam itu adalah namanya informasi umum. Kemudian ada di bawahnya ada identitas modul, juga berisi nama eh, atau data-data kita, masuk di sana judul atau ruang lingkup dari materi yang akan kita pelajari, berapa kali pertemuannya atau jamnya, dan eh, eh, waktu yang kita gunakan. Di setelah itu ada kita buat setelah informasi identitas modul,
ada namanya kompetensi awal. Kompetensi awal ini kemampuan yang dimiliki siswa sebelum dia mempelajari materi yang akan kita berikan. Setelah itu, karena kita kurikulum merdeka, ada namanya profil pelajar Pancasila. Dalam setiap ruang lingkup atau materi yang akan kita ajarkan itu, setidaknya ada 3 profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Kalau kadang ada yang 4, tapi jarang yang semuanya. Tapi yang penjelasan jelasnya kalau materi pendidikan agama Islam setidak-tidaknya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu ada namanya sarana dan prasarana. Kalau sarana berhubungan dengan tempat untuk kita melaksanakan pembelajaran, apakah itu di ruang kelas kah? Nah, kemudian kalau prasarana adalah ruang kelas, sedangkan sarana adalah apa-apa yang kita pakai dalam pembelajaran itu. Kalau kita memakainya pakai infocus atau alat-alat lainnya, kita akan buatkan di sana. Kalau prasarana bisa papan tulis kan nantinya atau buku-buku paket yang ada. Dan kita jelaskan di sana juga materi yang akan kita pelajari dan buku-buku yang kita gunakan dalam membuat modul ajar tersebut. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik ini apakah yang kita berikan materi itu, apakah peserta didiknya reguler atau peserta didik yang ada seperti berkebutuhan khusus kah? Kan setiap sekolah tidak ada yang sama peserta didiknya. Kemudian ada model dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Model pembelajaran ada namanya model PBL atau problem atau PJBL atau project. Sedangkan metode pembelajaran kita bisa memakai metode-metode yang rasanya tepat atau layak kita gunakan berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian ada namanya kompetensi inti atau komponen inti. Dalam komponen inti ini kita tuliskan dulu pertama tujuan pembelajaran, apa yang ingin kita capai dari materi yang akan kita capai tersebut. Umumnya tujuan pembelajaran ini sudah dijelaskan atau sudah dituliskan dalam, kalau sekarang ada namanya buku siswa yang kita pakai setiap pembelajaran, Pak. Di sana sudah dicantumkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian ada namanya KKTP di bawah tujuan pembelajaran, yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Apa yang kriteria-kriteria atau acuan-acuan yang harus kita capai dari pembelajaran yang kita lakukan. Dan ada namanya pemahaman bermakna. Dari pembelajaran yang kita berikan kepada siswa tadi, apa pembelajaran yang akan kita ambil atau inti atau manfaat yang didapatkan yang jelas terhadap peserta didik kita. Dan ada setelah itu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk meningkatkan semangat, motivasi anak, atau memancing siswa untuk lebih bersemangat dalam belajarnya. Itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan semangat anak untuk belajar, terutama yang berkaitan dengan materi yang akan kita berikan. Kemudian setelah itu kegiatan persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran ini apa-apa yang kita lakukan sebelum kita mulai pembelajaran. Kita persiapkan modulnya, kita persiapkan sarana-prasarananya, kita persiapkan hal-hal lain yang kita perlukan dalam proses kita melakukan pembelajaran kita. Setelah itu, kita lakukan langkah-langkah pembelajaran kita. Langkah-langkah pembelajaran ini yang seperti biasa dalam RPP juga ada namanya pendahuluan, ada namanya inti, dan ada namanya penutup. Kegiatan pendahuluan ini biasa dilakukan seperti berdoa, atau mengambil absen siswa, atau memberikan ice breaking untuk menambah semangat siswa. Nah, bisa dengan menyampaikan atau persepsi untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian dalam kegiatan inti kita menjelaskan apa yang sebenarnya materi yang akan kita sampaikan untuk pembelajaran saat itu. Apakah walaupun langkah-langkah yang akan kita lakukan baik dalam bentuk kelompok kah atau memperhatikan video kah atau kegiatan-kegiatan lain yang sudah kita rencanakan dalam modul ajar kita. Kemudian ditutup dengan kegiatan penutup yang biasanya berupa meringkaskan dari pembelajaran yang kita lakukan hari itu. Kemudian kita sampaikan apa-apa yang menjadi inti-inti atau topik atau kata-kata
yang menjadi pemahaman terhadap kata-kata sulit yang kalau ada siswa yang belum memahami. Setelahnya juga bisa dilakukan dengan refleksi, baik untuk guru atau pendidiknya, ataupun refleksi kepada peserta didiknya. Kemudian menyampaikan apa yang akan kita sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana tindak lanjut yang akan kita lakukan? Misalkan dalam pembelajaran tadi, siswa sudah mencapai apa yang kita semua harapkan, berarti tindak lanjut selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita melakukan asesmen. Di sana jelas nanti kita bisa mengukur tercapai atau tidak tercapainya materi yang akan kita sampaikan. Kemudian dilakukan ada namanya langkah pengayaan dan remedial. Pengayaan diuntukkan kepada peserta didik yang sudah mencapai kepada tinggal tuntas, sedangkan untuk remedial dilakukan pada peserta didik yang masih belum mencapai tingkat ketuntasan dan Udah, dilakukan kayak cukup. LKPD atau Cukup, Bu. lampiran soal-soal lainnya. Ya, oke, cukup. Kita masuk ke PTK ya. Ya, Pak. Nah, apa judul PTK, Ibu? Judul PTK saya peningkatan kemampuan anak dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makrat hurufnya melalui metode Karsot pada kelas 5 UPTD SDN 01 Solok Bibio. Hmm, Oke. Apa masalah yang Ibu jelaskan di latar belakang itu? Masalah yang saya teliti dalam PTK saya ini masalah membaca Al-Quran karena siswa masih belum membaca Al-Qurannya masih belum sesuai dengan makhraj huruf yang sebenarnya. Hmm. Jadi, kelas berapa tadi? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Udah berapa orang kelas 5 itu? Kelas 5 ada 20 siswa, Pak. Dari penelitian yang saya lakukan, sekitar 99 orang baru yang masih yang sudah agak lumayan lancar atau tepat. Berapa Berarti orang? masih 9 orang. Berarti Sembilan masih ada orang. 11 atau 12 orang yang belum tepat sesuai makratnya. Hmm. Padahal dia sudah kelas 5, Pak. Oke, rumus masalahnya apa? Masalah-masalah pada penelitian saya ini bagaimana siswa itu bisa membaca Al-Quran itu sesuai dengan makhrajnya yang tepat. Yang namanya baca Al-Quran, kalau salah makhrajnya akan mempengaruhi kepada eh, arti atau maksud yang akan dicapai dari Al-Quran ayat tersebut. Betul. Oke, Bu Roza, terima kasih. Ya, kita cukupkan ujiannya Ya, Pak. dan silakan di calling teman berikutnya, Bu Nurila, Pak. Bu Nurlela ya, Iya, Nurlela. Pak. Oke, Pak, sebentar. Belum masuk. Alun-alun. Alun keluar dia keluar nama alun dah. Keluar nama alun.
Ini Bu Nurlela. Belum gabung ya Pak. Tadi udah masuk keluar lagi ya Pak. Nah itu udah. Oh iya. Ada. Iya. Bagusnya. Oh iya. Ya, cukup tayo. Yung kulinda ko sa kunwala. Ambil, ala kami ano kan? Alon, alon. Ambil partisipan. Ala. Ambil partisipan itu ambil titik di saat dia nama bono lelatan nih. Harapan kursornya untuk itu titik di gitu tuh. Ala. Atau May pause. nama bono lelatan nih. Hmm. Lah, lah. Ala. Lah. Tapi kan tinggi kamu bono lelatan. Ala. Lah. Bisa nih ya. Ada. Nah, ya bunda. Udah Pak, udah masuk Bu Nurelanya Pak. Oke. Oke, makasih banyak ya Pak atas bimbingannya. Ya, Bu, Mohon sama. izin keluar ya Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Oke, udah. Oke, kita mulai ya Bu Roza. Bu Roza sekarang ngajar Di SD Pak. D-nya di mana? Saya ngajarnya di UPTD SDN 01 Solok Bibio, Kecamatan Harau Pak. Oh, aslinya di sana? Bukan Pak, saya aslinya Bukit Tinggi, merantau ke Kecamatan Harau. Biasanya kalau orang di situ dari apa ya? Sungai Tanang ya? Ah, ada Pak, dekat Hah? tempat tinggal saya ada kelompok Sungai Tanang. Oke. Oke, kalau Bu Roza di mana Bukit Tinggi? Di Patenagam Pak, Biaro. Oh, di Biaro. Oh, saya tinggal di apa? Di Pelundang, Panampuang. Oh, deh, tetangga kita Pak. Di mana di Biaro-nya? Di Simpang LP Pak, Sekolah Pedang Meliri, Oke lah. Oke. tepi jalan. Oke. Oh, udah berapa lama ngajar di Solo Bio? Udah dari 2007 Pak. 27. PNS, P3K? Kemarin P3K tahap 1 2002. Oke. Ngajar di kelas 4, 5, 6? 1 sampai 6 Pak. Oke. Nanti PPL di kelas berapa? Rencananya ambil fase C kelas 5 Pak. Kelas 5. Kenapa kelas 5, enggak kelas 4, enggak kelas 6? Rencananya ambil kelas 5. Pertama aku nengok kondisi siswanya, yang kedua nengok materinya Pak. Oke, materinya apa? Kelas 5 yang pertama tentang elemen Al-Quran, surah Al-Ma'un, ayat 1 sampai 7. Oke. Coba dibaca baik-baik surah Al-Maun. Baik Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم يراءون ويمنعون الماء صدق Allahul Azim. Coba ditulis ayatnya, Bu. Ya Pak.
Udah, Pak. Coba diangkat. Nggak kelihatan, geser ke belakang. Wah, nggak kelihatan juga ya. Kenapa nggak kelihatan ya? Penanya agak tipis tintanya, Pak. Oh, nanti minta tolong difotokan saja ya. Ya, Pak. Difotokan nanti dikirim ya. Dikirim ke grup atau pribadi Bapak? Pribadi saya saja. Oke, Pak. Tadi surat apa Al-Maun ya? Surat Al-Maun, Pak. Artinya apa itu? Al-Maun artinya barang-barang yang berguna, Pak. Oke. Oke. Itu surat keberapa? Surat Al-Maun termasuk dalam juz 30, surat yang ke-107. Oke. Nanti temanya apa di materi pembelajarannya? Hanya surah Al-Maun. Dalam PL, Pak. Ya. PL itu rencananya kan ada 2 kali. PL pertama surat Al-Maun ayat 1-7. PL kedua rencana lebih dekat dengan nama Allah, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Qayyum dan Al-Qayyum. Oke, nanti PTK-nya? PTK-nya masalah membaca Al-Quran dengan makhrajnya, Pak. Masih di kelas 5. Judulnya apa? Baca Al-Quran. Judul PTK-nya peningkatan kemampuan anak dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj hurufnya melalui metode Karsot di kelas 5 UPTD SDN 01 Solo BBO. Oke. Oke, nanti berarti untuk minimal berapa kali pertemuan itu? Yang PTK, Pak? Ya, 2 siklus, Pak. minimal dua kali siklus ya, minimalnya ya. Nah, Oke. Kenapa 2 kali siklus? Kenapa nggak 1 aja? dalam bimbingannya kemarin minimalnya 2 siklus, Pak. Kalau bisa 3 siklus bisa mau juga, Pak. Tapi minimalnya 2 siklus. Nanti karena waktu kita diberi cuma sedikit, nah kita ambilnya 2 siklus saja. Beda dengan PTK yang kita lakukan di luar PPG, kita bisa ambil waktu 6 bulan atau 5 bulan. Kalau 1 siklus saja bisa? Belum, kalau menurut saya kalau 1 siklus belum begitu nampak hasil perubahannya, Pak. Ya, karena kalau di PTK kan minimalnya membandingkan 2 siklus ya. Iya. Minimal ya.
Lebih masalah bacaan Al-Qur'annya Pak makhrajnya. Ah, iya. Sebentar Bu ya. Ya Pak. Oke. Kalau nanti di proyek P5-nya apa? Proyek perlima mengambil tema kewirausahaan, Pak. Di sini Mama kami membuat namanya batik ekoprint. Batik Mama ekoprint. itu yang Iya, disepakati ya. iya, itu sesuai dengan dimasukkan dalam KUSP sekolah, Pak. Hmm. Oke. Kenapa tema itu yang dipilih? Oh, dari kami ini tukar-tukar tema dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya udah ambil kearifan lokal. Sekarang kita Hmm. ambil tentang kewirausahaan, menyangkut tentang batik ekoprint, memanfaatkan jenis dedaunan yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu apa kontribusinya untuk PAI nanti itu? Dari terhadap pelajaran agama Islam, yang namanya alam adalah ciptaan Allah. Kita mendidik siswa kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dari Hmm. semua dedaunan, daun tumbuhan, dan juga termasuk ciptaan Allah, kita mengajarkan pada siswa didik, membiasakan dia untuk menjaga lingkungan, bagaimana supaya tumbuh-tumbuhan ini tetap lestari, dan lingkungan tidak rusak. Oke, kalau di dalam ayat Al-Quran ada bicara tentang kewirausahaan. Ada Pak surat Al-A'raf ayat 56. Nah, bunyinya apa tuh? Kalau bunyinya lupa Pak, tapi artinya ingat bahwa kita Hmm. bahwasanya kita manusia ini dilarang untuk buat kerusakan di muka bumi. Nah, itu kewirausahaan, masa itu juga itu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Nggak ingat Pak. Kalau perintah tentang sholat Jumat. Salat Jumat, Hmm. lupa Pak. Hmm. Pelajaran kesempat salah Pak. Ada ayatnya berbunyi fantasiru fil ard. Tasiru fil ardi. Apa artinya itu? Surah Al-Jum'ah. Ardi, bumi. Hmm. Fantasiru, janganlah berbuat kerusakan. Aman. Nah, bertebaranlah di muka bumi Bertebaranlah ya, muka bumi ini. untuk mencari nafkah ya.
Jadi Iya. itu sebenarnya banyak ya ayat-ayat yang Heeh. bicara tentang kewirausahaan gitu ya. Apalagi Iya. soal apa ya tentang mencari nafkah gitu ya. Berusaha tentang mencari nafkah gitu ya dan lain-lain gitu ya. Saya kira ayatnya banyak gitu ya. Menyuruh kita Tentu untuk selalu berusaha ya, Pak. ya. Atau misalnya innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat apa, Adis? Ayat Al-Quran, Pak. Ayat itu apa, Adis? Ayat nggak salah, Pak. Ya, Allah akan memberikan rezeki pada kita kalau kita mau berusaha dan bersyukur. oh itu lain tuh. Itu lain Beda. syakartum la azidannakum wa la in kafartum in Iya, azabi iya, iya. lasyadid. Hmm. Kalau innallaha la yughayyiru, sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali Oh iya, kaum itu merubah mau merubah nasibnya sendiri. nasibnya sendiri gitu ya. Iya. Hmm. Jadi orang B itu harus dicari juga ayat-ayat penunjang tentang P5 ya, implementasi P5 itu. Sehingga nanti Iya, Pak. P5-nya itu ada tidak hanya pure terkait dengan kewirausahaan, tapi juga ada hubungannya dengan ini Pendidikan. dengan pendidikan agama Islam gitu ya, apa terkait dengan normanya, dasarnya yang mesti dipahami. Jadi kalau misalnya nanti Bu Roza disuruh memberikan arahan tentang implementasi P5 tema kewirausahaan, tentu yang dicari tentang ayat hadis karena orang PAI ya. Iya. Oke, itu kelas berapa semuanya? Yang kemarin, yang sekarang ini kayak yang kurikulum Merdeka kan udah semuanya, Pak. Hmm, Kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kemarin kan masih bertahap-tahap, kelas 1 yang kelas 4, nah, kelas 2 dengan kelas 5, sekarang udah semuanya. Oke, ada masalah dengan P5, penerapan P5? Alhamdulillah lancar, Pak. Tapi setiap fase dibeda-bedakan. Contoh fase A. Oke, jadi itu ya masih optimis dengan kurikulum mereka ya. Ya, Pak. Tapi agak beda-bedakannya di sini, Pak. Kalau Nah, fase A nanti kita ambilnya seperti kain sapu tangan saja yang bisa dibuat batik, yang bisa dibikin hmm, batik. Kalau hmm, kelas fase B nanti bisa berupa baju kaosnya. Nanti hmm, fase C yang udah agak besar bisa berupa kain meteran yang bisa mereka jadikan untuk membuat baju yang akan dijahit. Nanti hmm. rencananya di akhir kelimanya kita mengadakan market day Hmm. Oke, market day-nya nanti di mana? Di sekolah di atau sekolah, di Pak. luar? Di, Di luar di sekolah halaman juga. sekolah. Hmm. Hmm. Oke, nanti yang belanjanya siapa? Di belanjanya kita semua, Siswa juga. Siswa sama guru-guru. siswa, bisa wali muridnya, bisa pihak-pihak Hmm. terkait di sekitar sekolah, Pak. Oke, oke, oke. Oke, cukup ya. Semangat ya Bu Roza ya. Iya, Pak. Oke, udah. Nah, makasih banyak ya, Pak, atas Oke, bimbingannya. sama-sama. Ya.